Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Lukas 5 ayat yang ke-5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Gabi nasi Simon mamagalusi, "Guru, manipat sabor nginoon dohu halu jauh kami. Sodong dapat alay mga sahun hatami, olo do aku sumapakom." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini, karena Engkau yang menyuruhnya. Tema ini sangat menarik, sebuah perintah, sebuah perkataan, dan sebuah iman yang telah diteladani oleh murid-murid Tuhan Yesus Kristus, yaitu Simon. Namun juga menjadi sebuah perenungan bagi kita. Pernahkah saudara merasa lelah karena sudah berusaha keras namun tidak mendapat hasil? Pernahkah saudara merasa ingin menyerah karena semua cara yang sudah kita coba tapi tidak berbuah apa-apa? Sama seperti itu juga yang dialami oleh saudara kita, murid Yesus Simon Petrus dan rekan-rekan sekerjanya, di mana sepanjang malam mereka bekerja, mereka mencala, tidak pernah pandang lelah. Tetapi yang paling mengerikan, tak seekor ikan pun yang dapat. Secara umum, siapa nggak kecewa? Kita saja memancing 1 jam tidak dapat, begitu kecewa. Apalagi 1 malaman. Artinya, secara manusia, mereka sudah sampai batas yang sabar. Namun luar biasa di saat Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bertolaklah ke dalam yang makin dalam dan tebarkanlah jalamu." Itu adalah perintah Yesus. Maka firman hari ini, Simon menjawab, "Karena Engkau menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jalaku juga." Dari kalimat ini luar biasa sebuah pengenalan yang sungguh mengejutkan bagi kita, termasuk Simon Petrus. Pengenalan itulah pengenalan yang luar biasa. Artinya sebuah ketaatan melebihi pengalaman. Ketaatan Simon Petrus luar biasa. Di saat dia betul-betul mentaati dan mau seperti apa yang Tuhan perintahkan, itu yang terjadi, itu terjadinya mujizat. Mungkin kita juga merasa sudah cukup berpengalaman dalam hidup ini, termasuk dalam pekerjaan, termasuk dalam pelayanan. Tapi Tuhan terkadang menguji kita, apakah kita bersandar pada diri kita sendiri atau mengandalkan Tuhan. Di sini kita melihat begitu menarik sebuah ketaatan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, demikian juga kepada Simon. Ketaatan itu adalah merupakan tindakan iman yang membawa hasil yang tidak karu-karuan banyaknya. Artinya tindakan itu merupakan pembawa hasil yang berlimpah. Bukan karena kehebatan mereka melihat ikan, tetapi karena ketaatan mereka kepada firman Tuhan, maka Tuhan telah memulihkan dan Tuhan telah memberikan harapan bagi umatnya. Demikian juga kepada kita hari ini, kita juga diingatkan seperti Simon. Di saat kita mau bekerja, berdoa, berusaha, namun belum terlihat hasilnya, Tuhan tidak meminta Anda, tidak meminta kita untuk melakukan segala-galanya, tapi Tuhan meminta taat
apa yang diperintahkan Tuhan bagi kita. Maka saudaraku, percayalah bahwa ketaatan menjadi suatu pintu menerima mujizat dan kuasa Tuhan. Ketaatan Allah merupakan sebuah yang kita sebut dengan kerendahan hati. Taatlah kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? Mujizat. Ketaatan akan mendatangkan sebuah kuasa seperti Daniel di saat taat, bahwa dia lepas dari tangan musuhnya, dia menerima kekuatan dari Tuhan. Sebuah ketaatan itulah yang menjadi contoh yang kita lihat, sehingga mereka berlimpah berkat ikan-ikan itu. Karena apa? Karena ketaatan mengakui dan mau meneladani. Terlebih dalam prinsip hidup itu ketaatan, apapun kata Tuhan bagi kita, jangan pernah ragu. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang telah mengingatkan kami melalui firman-Mu. Amin.